Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu lagi ya. Saya Dr. Muhammad Nasir. Di sini saya akan membicarakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sebenarnya bagaimana kita itu seharusnya memulai sebuah gerakan atau aktivitas. Oleh kebanyakan orang, memang hal ini bisa jadi tidak terlalu dipikirkan ya. Yang penting saya gerak, yang penting saya beraktivitas, seperti itu. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang memperhatikan dirinya, yang memperhatikan kualitas dirinya, yang menyebabkan muncul sebuah pertanyaan, dari apa yang saya lakukan dan perbuatan, kira-kira apakah saya perlu menggunakan sebuah kecerdasan atau itu sebuah otomatisasi? Ya, yang penting ngerjakno, yang penting ngerjakan. Kira-kira bagaimana? Memang yang nampaknya seringkali kita muncul itu adalah sebuah refleks ya. Refleks misalkan bangun tidur, ya udah itu lihat apa, jalan dan lain sebagainya ya, termasuk pada saat kita bekerja, pada saat kita menanggapi sesuatu ya, itu seolah-olah semuanya refleks. Benar nggak? Ya. Jadi sebenarnya bahwa awalan dari sebuah gerakan, perbuatan itu sangat menentukan daripada kualitas apa yang akan kita kerjakan. Kualitas daripada hasil yang akan kita kerjakan. Mengapa seperti itu? Ya karena awalan itu betul-betul menjadikan dasar seseorang kira-kira di dalam memulai sesuatu, apakah saya menggunakan bentuk kecerdasan yang itu dari otak, ataukah saya menginginkan kecerdasan yang muncul itu dari kalbu saya. Ya. Makanya di riwayat-riwayat yang ada ya, Rasulullah itu jarang sekali melakukan sesuatu itu dengan refleks. Karena apa? Rasulullah sadar bahwa untuk melakukan sesuatu, gerakan, aktivitas itu perlu awal yang jelas. Awalannya ini mau menggunakan apa? Intelijensi yang mana? Kecerdasan yang mana? Dan ini sesuatu yang memang betul-betul dipikirkan oleh Rasulullah. Dan di mana Allah jauh-jauh hari telah memberikan sebuah sinyal. Bagaimana seseorang itu mengawali sesuatu, seharusnya kecerdasan apa yang harus digunakan. Cuman sayangnya masyarakat kita, masyarakat dunia itu menganggap bahwa sebuah permulaan, walaupun kita itu membaca doa ya, itu sebagai bentuk sebuah rutinitas. Jarang memahami mengapa Allah menyuruh kita untuk mengawali sesuatu dengan bacaan tersebut. Satu contoh ya yang perlu saya munculkan sebagai awali ya, sesuatu yang awal dalam sebuah gerakan dan perbuatan itu adalah perintah Allah tentang membaca basmalah. Ya. Basmalah itu merupakan awal ya, awal gerakan perbuatan yang harus kita munculkan dengan kalimat Allah. Ya. Jadi kalau kita membaca secara umum aja ya, artinya itu dengan ya, di situ artinya apa? Bi-nya itu menunjukkan keterikatan apa saja yang dilakukan oleh manusia itu terikat sama Allah. Ya. Terikat dengan kalimat setelah bismi. Bismi itu setelah itu adalah Allah. Ya.
Jadi apapun keterikatan kita sebenarnya, ya, keterikatan kita itu sama Allah itu mutlak. Kita tidak bisa melepaskan keterikatan itu dari Allah. Apapun gerakan kita, sekecil apapun gerakan kita. Apalagi gerakan-gerakan yang butuh kekomplekan daripada organ tubuh kita. Itu sangat betul-betul memerlukan yang namanya bi tadi. Dengan ya ikatan. Maka ikatan yang terbaik untuk memulai sebuah gerakan perbuatan itu adalah dengan kecerdasan yang itu bersumber daripada kolbu. Kalau seseorang itu memulai sesuatu dengan kecerdasan kolbu, maka yang akan dimunculkan adalah kesadaran untuk memahami bahwa apa yang akan dilakukan itu terikat betul-betul sama Allah. Ya, terikat betul-betul sama Allah. Dan ia tidak akan mampu melakukan sesuatu kalau Allah tidak mengizinkan. Makanya di situ orang-orang yang menyadari akan kehadiran Allah minimal pertama itu dengan berdoa. Ya. Berdoa. Makanya kalau kita membaca satu contoh di ensiklopedia tentang kolbu, maka di situ yang banyak dibicarakan itu tentang doa. Karena doa itu merupakan bentuk kesadaran seorang hamba tentang dirinya yang terbatas, yang ia tidak mampu melakukan sesuatu kecuali memohon sama zat yang menguasai dirinya dan apa-apa yang mau dilakukan. Ya. Doa itu merupakan kesadaran tertinggi bagi seorang hamba. Maka di situ bisa dikatakan doa itu sebagai zikrullah. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa doa itu adalah senjata bagi orang-orang beriman. Coba dikatakan sebagai senjata, sebagai penyelesai persoalan. Doa adalah satu-satunya solusi, sarana yang diberikan oleh Allah untuk mengubah qada dan qadar kita. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku bahwa kita perlu untuk memutuskan dalam sebuah kegiatan itu dan harus berlatih ya bahwa apa yang saya lakukan ini betul-betul terikat sama Allah. Kalau memang perbuatan kita itu terikat sama Allah, baik orang itu muslim maupun tidak, makanya setelah bismillah, bismi Allah ya, di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman mewakili seluruh hamba Allah, seluruh penciptaan Allah. Maka Ar-Rahim dikhususkan buat orang Islam, orang Muslim. Jadi tidak ada alasan apakah dia seorang Muslim atau tidak, ia harus menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu adalah karena Allah, karena Tuhan. Pada saat orang itu menyadari kemampuannya itu dari Allah, dari Tuhan, maka biasanya harapannya ya dia itu sadar di saat melakukan sesuatu itu betul-betul menunjukkan ya posisinya sebagai seorang hamba yang dimana di situ contoh tidak butuh namanya sombong, tidak perlu namanya arogan, tidak perlu yang namanya berkata kasar, emosi dan lain sebagainya. Karena apa? Semuanya ini sangat tergantung sama Allah. Ya. Sangat tergantung sama Allah. Jika seseorang itu melakukan sesuatu ya yang merupakan itu izin Allah, pinjaman dari Allah, maka orang yang tersadarkan, orang yang menggunakan kecerdasan kolbu, maka ia menyadari bahwa ia harus mempertanggungjawabkan seluruh apa yang ia dapatkan,
fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kepada Allah lagi. Kesadaran ilah yang menjadikan orang itu berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Jadi sekali lagi bahwa awal gerakan dan perbuatan ini kalau kita mau maksimal hasilnya, maka harusnya kita menggunakan namanya kecerdasan qalbu. Kecerdasan yang tersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kecerdasan yang bersandarkan kepada Allah. Jadi, kalau kita memang kepingin hasil kita itu baik, maka jadikanlah aktivitas kita itu dengan menggunakan kecerdasan qalbu. Karena kita menyadari bahwa sesuatu itu dari Allah, maka harapan Allah bahwa selama ia melakukan perjalanan, melakukan gerakan, melakukan perbuatan, dia pun selalu ingat sama Allah. Harapannya seperti itu. Ya. Idealnya itu tidak saja sadar saat awal ya, tapi harusnya kesadaran itu dimaksimalkan dengan zikir, dengan doa sepanjang ia melakukan aktivitas itu. Karena kita pinjem. Ini aset pinjem ini. Ya. Sewaktu-waktu bisa diambil sama Allah. Makanya kita tidak bisa sombong. Kita tidak bisa mengumpat, mencela sesuatu. Karena apa? Semuanya ini pinjaman. Paham ya? Jadi sekali lagi, hendaknya kita menyadari pada saat kita mengawali sesuatu, ambillah kecerdasan tertinggi yang Allah berikan kepada manusia yang berupa kecerdasan qalbu. Dengan cara apa? Kesadaran membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sadar ya Allah, apa yang aku lakukan ini adalah bagian dari rahmat-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah kemampuanku ya Allah untuk menggunakan seluruh apa yang Engkau izinkan kepadaku dengan nilai kemaslahatan, dengan nilai amal yang soleh ya Allah. Sehingga apa yang aku lakukan ya Allah menjadikan kesempurnaanku sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba yang sekaligus sebagai seorang khalifah-Mu ya Allah di muka bumi. Maka kalau kesadaran itu muncul, bisa jadi di dalam perjalanan kita minimal kita berzikir, entah istighfar, entah subhanallah, entah alhamdulillah, entah Allahu Akbar, dan lain sebagainya termasuk sholawat. Bisa jadi malah kita tambahi dengan doa-doa dengan apa yang kita inginkan di situ. Coba. Dan kita harus mencoba itu. Karena apa? Kita memerlukan sebuah gerakan yang bernilai ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan menjadikan daya magnet yang kuat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendapatkan apa-apa yang ada di dunia ini. Terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan kita ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.